Kita rusak yang udah kita bangun karena kepentingan-kepentingan politik, kan lucu. Ini jelas sudah lebih ya daripada sekedar rehat. Oleh karenanya berupaya untuk maju ke depan untuk bisa sampai ke mobil Habib Hanif yang persis ada di belakang saya. Sudah saatnya kita cooling down untuk menghadapi persoalan yang kapan selesainya tidak jelas. Luar biasa. Mereka cerdas, mereka brilian, mereka berani. Ada peristiwa, mana saksi yang lain? Kenapa tidak berani bersaksi itu? Secara diperkenankan di pihak keamanan itu untuk melakukan tindakan-tindakan tegas tapi terukur. Saat kejadian, tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga, maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia. Empat orang yang masih dalam pengejaran itu kan masih dilakukan, dan ini semua nanti juga secara terbuka akan disampaikan ke publik. Kalau ini laskar kan tentara, laskar ini tentara untuk perang juga, perang sama siapa? Kalau ini laskar, ini kan perang juga, nggak bener ini. Keluarga 6 anggota Front Pembela Islam yang ditembak aparat menyambangi gedung DPR untuk rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 pada Kamis 10 Desember 2020 kemarin. Dalam RDP itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond Mahesa menanyakan istilah Laskar FPI. Menurut Desmond, pemakaian istilah Laskar identik dengan tentara yang akan melakukan perang. Maka itu, ia meminta mesti dijelaskan maksud Laskar yang digunakan FPI untuk mengawal imam besar mereka. Kalau ini Laskar kan tentara, jadi bingung juga saya. Laskar ini tentara untuk perang, perang sama siapa? Saya juga jadi bingung. Ya kalau ini Laskar, ini kan perang, juga enggak benar ini, kata Desmond pada Kamis 10 Desember 2020. Desmond meminta penjelasan apa yang dimaksud dengan Laskar tersebut. Ia pun meminta FPI berhati-hati dengan menggunakan istilah Laskar. Kalau ini Laskar kan tentara, jadi bingung juga saya. Laskar ini tentara untuk perang juga, perang sama siapa? Ini loh, saya juga jadi bingung, gitu loh. Kalau ini Laskar, ini kan perang juga, nggak bener ini. Menurut dia, istilah Laskar sering digunakan dalam perang. Pun istilah Laskar dipakai saat revolusi yang sesungguhnya Indonesia telah melewati saat tersebut. Jadi kalau sudah Laskar-Laskaran ini sama saja zaman kita Laskar perang revolusi. Kakak saya juga komandan Laskar, tapi tujuannya kemerdekaan. Nah, Laskar sekarang tujuannya apa? Apa mau mendirikan negara Islam? Itu melawan konstitusi, ujar Desmond. Dia mengingatkan bahwa saat ini Indonesia sudah merdeka dan tidak lagi dalam keadaan perang. Maka itu, penggunaan istilah-istilah tersebut harus lebih bijak lagi agar tidak menimbulkan perpecahan atau disalahartikan. Hal-hal yang kayak gini menurut saya harus berhati-hati. Jangan sampai Indonesia yang sudah damai di tengah problem-problemnya yang sangat banyak kok berantem sama kita. Memangnya kita mau bubarkan negara ini? Kan tidak. Lanjut politisi Gerindra itu. Sebagai pimpinan Komisi 3 melihat hal-hal kayak gini, jadi kayak negara ini dalam keadaan perang semua. Jadi kalau udah laskar-laskaran ini sama saja. Zaman kita laskar pra revolusi, kakek saya juga komandan laskar untuk ini, tapi tujuannya kemerdekaan. Nah, laskar sekarang tujuannya apa? Mau mendirikan negara Islam, itu melawan konstitusi. Hal-hal kayak gini menurut saya harus hati-hati. Sebelumnya diketahui 6 Laskar FPI pengawal Rizik Syihab ditembak karena disebut menyerang polisi dengan senjata api dan senjata tajam. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut ada 10 laskar yang melakukan penyerangan. 4 orang lainnya melarikan diri. Peristiwa penembakan terhadap 6 laskar FPI itu terjadi pada Senin dini hari 7 Desember 2020. Jangan sampai Indonesia yang sudah damai di tengah problemnya yang sangat banyak kok berantuk sama kita. Memang kita mau bubarkan negara ini? Kan tidak. Yang saya pahami, Habib tidak mau bubarkan agama kan? Kita
kita hati-hati ya sebagai anak bangsa. Jangan diantara kita kesannya mau perang-perangan. Kalau perang-perangan, ya kita-kita juga yang jadi lucu. Masa kita rusak yang udah kita bangun karena kepentingan-kepentingan politik kan lucu. Sudah saatnya kita cooling down untuk menghadapi persoalan COVID yang kapan selesainya tidak jelas. Jadi dari hasil penyelidikan awal, kelompok yang menyerang diidentifikasi sebagai Laskar Khusus, kata Fadil di markas Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin lalu. Lanjut Fadil, Laskar Khusus ini adalah mereka yang selama ini menghalang-halangi proses penyidikan yang dilakukan polisi dalam kasus kerumunan massa simpatisan Rizik Syihab di acara pernikahan puterinya. Deputi 7 Bidang Intelijen Negara atau BIN, Wawan Purwanto menilai bukti senjata api atau senpi dan senjata tajam atau sajam yang dibawa oleh para anggota FPI bukanlah aksi kriminalitas biasa. Terlebih, para anggota FPI yang dilengkapi senjata itu berusaha menghadang kepolisian di tol Jakarta Cikampek hingga berujung baku tembak. Akibatnya, 6 orang FPI tewas ditembak mati. Kalau mereka menyiapkan senjata dan juga menyerang yang bisa mengancam aparat keamanan, ini jelas sudah lebih dari sekedar kriminal biasa, kata Wawan saat menjadi pembicara di Metro News pada Selasa 8 Desember 2020. Kalau dia sudah menyiapkan senjata dan juga menyerang ataupun juga menggunakan alat-alat yang justru bisa mengancam kepada aparat keamanan, ini jelas sudah lebih ya daripada sekedar kriminal. Oleh karenanya tentu akan ada satu upaya hukum yang lebih berat, apalagi kalau terjadi satu clash ya yang secara terbuka bisa membahayakan aparat keamanan. Ini tentu akan berdampak pada secara hierarkis diperkenankan di pihak aparat keamanan itu untuk melakukan tindakan-tindakan tegas lebih terukur. Wawan menegaskan, aparat keamanan diperkenankan untuk melakukan tindakan tegas terukur berupa penembakan jika lawan yang dihadapi menggunakan senjata seperti yang dilakukan oleh anggota FPI itu. Tentu akan ada satu upaya hukum lebih berat, apalagi kalau terjadi suatu clash terbuka yang bisa membahayakan aparat keamanan, ungkapnya. Dari temuan barang bukti tersebut, polisi akan menelusuri kepemilikan senjata tersebut hingga sidik jari yang masih melekat di senjata. Bukti-bukti tersebut akan diungkap di hadapan publik untuk mencegah terjadinya kesimpang siuran kasus. Kita ingin semua akan dibuka secara jelas dari sisi kepemilikan senjata maupun saja sidik jarinya juga masih melekat, ucapnya. Saat ini, kepolisian juga masih melakukan pengejaran terhadap 4 anggota FPI lainnya yang melarikan diri saat baku tembak terjadi. Wawan berjanji akan membuka kasus tersebut secara transparan ke hadapan publik. Ia juga akan memberikan sederet fakta untuk menghindari fitnah. Kita tentu ingin publik tercerahkan atas kesimpang siuran kasus ini agar tidak timbul suatu fitnah yang tak perlu, tuturnya. Sudah sebabnya maka kita ingin ini semua tentu akan dibuka secara jelas dari sisi menggunakan senjata maupun senjata tajam yang ada, itu sebenarnya sidik jarinya juga masih melekat gitu ya, sehingga nanti pada gelarnya itu termasuk pengejaran terhadap 4 orang yang masih dalam pengejaran itu kan masih dilakukan. Dan ini semua nanti juga secara terbuka akan disampaikan ke publik, sehingga ada juga secara kronologis disampaikan, dan juga tentu ada pembelaan ataupun alibi dari pihak yang terduga itu, sehingga secara clear nanti juga akan secara profesional akan tampak siapa yang salah ataupun siapa yang melakukan pelanggaran begitu.